Guys, perkenalkan nama aku Intan. Sekarang aku mau ngejelasin beberapa konspirasi di dalam drama Korea. Jadi, konspirasi drama yang hari ini aku mau bahas adalah konspirasi drama Hospital Playlist, di mana Hospital Playlist ini sempat menjadi trending di Netflix sampai sekarang karena si sutradara dan penulis naskahnya ini adalah sutradara dan penulis naskah di Replay series sebelumnya, yang benar-benar bisa banget bikin orang-orang baper sama cerita-ceritanya, dan cerita-cerita yang dibuat oleh sutradara dan penulis naskah ini benar-benar menarik banget nih dari series Replay sebelumnya. Drama series ini tayang perdana di TVN sekaligus di Netflix pada Maret tanggal 12 di tahun 2020 ini. Hospital Playlist ini menampilkan 4 pemeran utama pria dan 1 pemeran utama wanita. Keempat pemeran utama yang bermain di dalam ini ada aktor Jong Kyung Ho sebagai Jo Hwan, Jo Jong Suk sebagai Il Jun, Kim Dae Moon sebagai Sok Hyun, Yo Yeon Suk sebagai Jung Won, dan yang terakhir ada aktris Jong Min Do sebagai Song Hwa. Dimana di dalam film ini, di Hospital Playlist, mereka berlima menjadi sahabat dimulai dari semenjak mereka masuk Universitas Kedokteran sampai saat ini mereka sudah menjadi dokter spesialis di rumah sakit yang sama. Jadi teori hari ini bakal lebih fokus sebenarnya kepada Yo Yeon Suk atau Jung Won ini. Sebenarnya Jung Won ini sempat menjadi perbincangan hangat banget di netizen, dan karakternya ini cukup menarik, dimana dia ini anak terakhir dari pemilik rumah sakit, tapi nggak ada yang tahu teman-teman ini. Selain itu, yang bikin menariknya dari karakter Jung Won ini adalah keluarganya itu atau anak-anak dari presti rumah sakitnya ini adalah semuanya biarawati dan paspor, dimana sebenarnya si Jung Won ini pengen juga jadi paspor, tapi oleh ibunya tuh kayak nggak diizinin gitu, dan kebetulan Jung Wonnya akhirnya memilih profesi sebagai dokter. Nah, oke, kita langsung ngebahas ke konspirasi Jung Won yang ramai di Twitter. Pertama ini ada teori konspirasi dari Yoje Nobody. Jadi dia bilang kayaknya sebenarnya Jung Won itu bakal enaknya sama Song Hwa, karena meskipun Song Hwa ini sebenarnya lebih sering atau lagi dikaitkan di sampai episode terakhir ini sama Ik-jun, karena ternyata Ik-jun ini dulu sempat suka sama Song Hwa, dan belum tahu sih Song Hwa itu sebenarnya suka sama siapa sih. Tapi di episode 10 itu ditunjukin kalau misalnya Ik-jun itu akhirnya confess ke Song Hwa implicitly gitu, secara nggak langsung. Terus sebenarnya Jung Won ini belum ditunjukin atau belum tahu suka sama siapa, karena yang lebih ditunjukin adalah ada dokter residen di departemen dia yang suka sama dia, itu ada Jang Gyo-wol. Tapi kayaknya sebenarnya yang ditunjukin oleh sutradaranya ini kayaknya sih sebenarnya Jung Won itu lebih Jung Won ini sebenarnya suka juga nih sama Jang Gyo-wol, tapi sebenarnya tahu yang pertama itu adalah katanya Song Hwa ini adalah orang pertama yang masuk ke rumah sakit Yulje atau rumah sakit milik orang tuanya Jung Won. Jadi bisa direlatin, kayaknya mungkin bisa jadi Song Hwa sama Yongje sama Jung Won ada apa-apa nih kayaknya, makanya bisa si Song Hwa itu di poster Hospital Playlist. Jadi jadi si Jung Won sama si Jung Won sama si Song Hwa ini tatep-tatepan. Jadi ada yang bilang gitu, kayak mereka tuh tatep-tatepan di poster, bisa lihat di sini. Terus selain itu, jadi kan mereka ini suka ngeband kan. Nah, Song Hwa sama Jung Won ini adalah dua orang yang belum
belum bisa awalnya main band atau alat musik. Jadi akhirnya mereka sering latihan. Jadi mereka sering latihan berdua karena mereka yang paling nggak bisa. Nah di sini banyak yang bilang kayaknya dari waktu mereka cuma berdua ini banyak tuh momen-momen yang gak ditunjukin atau belum ditunjukin yang sebenarnya mungkin mereka ada percikan-percikan cinta tuh pas saat itu. Terus di dalam pemakaman orang tua Jungwon, kalau misalnya si direktur baru rumah sakit itu kan temen ibunya sempet tanyain masalah hubungan mereka tuh. Terus ibunya bilang kan, kenapa kamu mengganggu air yang lagi diem. Terus pas adegan itu bisa dilihat di sini, Yeonsuk sama Yeonsuk tiba-tiba langsung auto ngeliat ke Songwanya tuh langsung kayak diem. Ada apa nih? Oke. Selanjutnya, Songwa dan Jungwon ini katanya satu-satunya orang yang suka minuman panas. Jadi bisa jadi adalah kode kalau mereka tuh ada sesuatu. Lanjut, Songwa ini suka banget sama outdoor activities, dan satu-satunya orang yang ditunjukin suka outdoor activities juga yaitu Jungwon. Jadi banyak yang bilang ini kayak berkaitan nih antara Jungwon sama Songwa karena mereka bisa sama-sama enjoy outdoor activities katanya gitu. Terus ini yang sempat aku juga mikir sih, kalau Jungwon ini kayaknya sempat ada suka sama Songwan, tapi nggak tahu emang itu sifatnya, karena dia benar-benar treat well Songwa banget. Bisa dilihat di video ini, kayak dia tuh ngasih makanan kayak yang dibutuhin Songwa apa dikasih kayak benar-benar nge-treat banget gitu. Selain itu ada juga scene dimana Jungwon sama Songwa tuh kayak satu-satunya yang emang intimate banget gitu, yang kayak sampai rangkul-rangkulan dan sampai Songwa nyender. Kayak yang lain tuh belum ada sampai saat ini, sampai episode saat ini. Jadi banyak yang bilang wah apa nih gitu kan. Terus di episode terbaru juga ditunjukin jadi si Songwa nih ngeliat Jungwon ini sama anak kecil dan kayak sayang banget. Nah makanya si Songwa tuh ngomong kayak, Jungwon nikah aja lo gitu kan, kayak lo tuh udah cocok kayak gitu, lo suka sama anak orang lain gimana nanti lo suka sama gimana nanti anak lo sendiri, lo pasti bakal suka banget intinya gitu kan. Nah sementara si Jungwon ini juga bilang ya lo juga nikah dong cepetan, lo juga suka anak kecil kan katanya gitu. Tapi ternyata di sini ada yang bilang key viewers kalau misalnya omongan Songwa saat itu kalau ditranslatein itu kan di dalam filmnya itu adalah Jungwon get married, itu Jungwon nikah deh lo gitu kan. Tapi di dalam Korea sebenarnya yang dia omongin itu artinya adalah let's get married, atau yang bisa ditunjukin kayak itu tuh bisa ditunjukin kayak itu tuh suatu proposal gitu atau suatu lamaran yang kayak ditunjukin ayo udah nikah gitu, ayo dong lo nikah kayak gitu, tapi implicitly kayak ngajak nikah gitu. Makanya banyak yang wah apa nih gitu kan. Jadi sebenarnya menurut aku teori ini masih rada belum kuat karena sebenarnya Jungwon ini udah ditunjukin banget nih sama si direkturnya atau sutradaranya kalau misalnya kayaknya si Jungwon ini suka deh sama Ji-wol. Yang aku lihat ada scene ya, nanti aku tunjukin dimana scene itu waktu jadi dimana kenapa aku bisa ngomong kayak gitu karena di scene terakhir, episode terakhir itu Ji-wol itu dikasih bunga ceritanya dari pacarnya, dan jadi pas dia nerima bunga kan langsung pada heboh tuh dokter-dokter spesialis lainnya karena dia sesuai dokter residen di bedah umum dan bedah umum itu terkenal banget sih bukunya. Jadi dengan si Ji-wol ini punya pacar berarti bedah umum pun bisa pacaran loh. Jadi mereka residen tuh pada dokter spesialis tuh pada kumpul dan seneng banget, bisa lihat di sini. Tapi si An Jong ini satu-satunya yang gak excited loh, yang kayak yang selamat atau apa. Kalau misalnya dia nggak suka kelihatan dong,
kalau misalnya dia nggak suka ya udah dia ngomong aja ya selamat Gyeongwol, kamu punya pacar atau gimana, tapi kan ini enggak, dia malah kayak menghindar terus duduk. Kelihatan banget kan sebenarnya kayaknya si Jungwon ini sukanya sama Gyeongwol kok, bukan sama semua. Bisa jadi. Oke, selanjutnya adalah teori yang katanya Jungwon ini bakal meninggal di akhir episode. Pertamanya aku nemu ini di K-drama Indo di Twitter karena itu muncul di timeline aku kan. Pas pertama kali lihat banyak beberapa teori yang dia jelasin kayak ternyata Jungwon ini gay, Jungwon ini yang tadi aku udah ceritain sama Songhwa ternyata airannya, dan satu ini ternyata Jungwon ini bakalan meninggal di akhir episode. Jadi teori ini pertama kali dilansir atau diungkap oleh Yonsok 411_EFC atau fans clubnya dari Yoyonsok. Yoyonsok ini adalah pemeran Jongwon di Hospital Playlist. Yang pertama ini dari episode pertama, dimana ditunjukin kalau Jongwon ini sakit kepala. Dia bilang dia sakit kepala. Selain itu, Jongwon ini emang paling gak kuat dia kalau misalnya ada yang meninggal, jadi dia langsung kayak merasa salah banget dan bersedih banget sampai dia tuh harus kayak pengakuan dosa ke pastor di gereja untuk memohon ampun atas dosanya gitulah. Dan kayak kenapa diambil si anak kecil ini dan sebagainya. Terus itu kan terjadi berlarut-larut, itu terjadi setiap tahunnya tuh pasti ada aja adegan atau ada aja Jungwon kayak gitu. Tapi pas di tahun ini atau tahun terakhirnya dia bilang aku sekarang benar-benar mau ngelakuin apa yang aku mau, ditunjukin di sini. Terus dia bilang aku benar-benar bakal berhenti di tahun ini, yang mana dia bilang udah nge-planningin semuanya ke teman-temannya. Karena emang kalau misalnya dibilang kayak gitu bener sih. Jadi sebelumnya ini kenapa di episode pertama juga kan ditunjukin tuh kalau misalnya ada VIP itu dokternya itu teman-teman dia semua kan, dan dia punya kerjasama sama teman-temannya dan teman-temannya bakal nge-backup VIP kelas VIP itu, yang dimana dana kelas VIP itu bakal dijadiin dana sumbangan gitu. Jadi dia bilang intinya di situ dia mau ngasihin semuanya ke teman-temannya, dia udah ini ke teman-temannya gitu. Terus ditunjukin di beberapa scene kalau dia tuh sakit kepala, kayak di scene ini dibilangin kan, ditunjukin kan kalau dia sakit kepala. Dia ditunjukin kalau dia tuh kelihatan banget capek, kayak ditunjukin di dalam scene ini. Terus ini baru di beberapa episode terbaru dimana dia minum obat sakit kepala, dimana dia ditunjukin lagi kalau dia sakit kepala. Terus di adegan ini selain adegan Songhwa sama Jungwon yang dibilang mereka punya kedekatan atau intimate yang lebih, di sini juga si Jungwon itu secara nggak langsung ngomong kayak gini, kayak ya udah lakuin aja lakuin aja apa yang lo mau, kata dia, asal lo nggak sakit gitu. Jadi kayak implicitly ya asal lo jangan sakit. Nggak tahu sih, banyak yang bilang mungkin kayak nunjukin, atau banyak yang bilang ini kayaknya implicitly dia bilang kalau dia tuh sakit. Dan di sini tuh banyak yang bilang kayaknya ini dikaitin kalau misalnya dia mau nunjukin kalau dia tuh sakit, dan kayak dibilang orang dewasa tuh sering berbohong, kayak kalau sebenarnya dia sakit tapi dia bohong kalau dia nggak sakit kayak gitu. Ini ada di cuplikan di sini. Oke, berikut teori konspirasi drama Korea yang udah aku ceritain. Menurut kalian gimana sih? Apakah memang Jungwon itu bakal berakhir sama Songhwa seperti teori yang ada, atau memang sebenarnya Jungwon ini beneran bakal berakhir sama Gyeongwol nih? Karena emang yang ditunjukin sutradara sampai saat ini seperti itu, atau gimana nih untuk terkait konspirasi Jungwon yang bakal meninggal di akhir season ini? Oke, buat teman-teman yang mungkin mau
beberapa teori konspirasi yang aku ceritain atau mungkin menambahkan, karena kayaknya kalian di beberapa scene menemukan hal lebih nih, kayaknya ternyata Jongwon kayak gini deh. Boleh banget diceritain di komen bawah, dan kalian ceritain konspirasi yang kalian temukan selain 2 konspirasi yang aku temukan di Twitter ini. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton.